Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Nopalia. Saya semester 5, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shidiq, Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyber counseling, inovasi pelayanan konseling di era digital. Pelayanan cyber counseling menjadi salah satu bentuk tanggung jawab keilmuan konselor dalam menyandang profesi konselor profesional. Untuk itu, konselor perlu beradaptasi dan mempersiapkan diri secara baik dalam penugasan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor siber memiliki posisi yang unik dalam proses layanan terapeutiknya, sebab dalam keadaan yang terpisah diharapkan dapat membaca gejala-gejala psikologis konseli. Untuk itu dibutuhkan seperangkat keterampilan yang matang dari konselor siber saat melaksanakan pelayanan secara online. Konselor harus dipandu oleh rencana pelayanan yang mengkombinasikan kemampuan empati dengan media yang digunakan. Keefektifan konseling secara siber dapat dibuktikan dengan terjadinya perubahan perilaku yang ditunjukkan konseli melalui penerimaannya terhadap konselor. Sebagai konselor siber perlu memiliki pengetahuan yang lebih besar dari teori kesehatan, mental, dan praktik, serta untuk dilatih dan diawasi sesuai dengan persyaratan profesi pada umumnya. Hanya dengan cara itulah konselor dapat benar-benar memahami dan berempati dengan konseli siber. Konselor siber memiliki kemampuan tak hanya mengatasi peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan konseli saat terjadi, baik online, tetapi juga harus dapat memahami kata-kata konseli secara tertulis, mendorong penggunaan ekspresi kreatif, misalnya menggunakan warna font dan grafis, menggabungkan pelayanan selama layanan, misalnya email dan chatting ataupun telepon, serta memberikan dukungan dan sumber informasi yang banyak tersedia secara online. Pengelolaan cyber counseling mengharuskan seseorang konselor memiliki seperangkat pengetahuan teknis terkait dengan penguasaan internet dan segala perangkat yang terkait di dalamnya. Selain itu, seorang konselor juga perlu menguasai norma dan etika dalam penggunaan cyber counseling dan disadari dengan sungguh bahwa ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting karena bersentuhan langsung dengan aspek kerahasiaan data dan riwayat proses layanan konseling secara online. Cyber counseling memiliki kelebihan dalam menjangkau secara lebih luas setting layanan konseling. Artinya, dengan cyber counseling dapat menguntungkan konselor dan konseli dari sisi waktu dan finansial. Karena proses konseling tidak dibatasi ruang dan waktu, kapan dan di mana saja proses konseling dapat dilakukan. Selain kelebihan, cyber counseling juga memiliki kelemahan yang sampai saat ini menjadi titik tolak kritik dari berbagai kalangan, misalnya legal, etik, dan prosedur pelaksanaan. Di samping itu, kelemahan cyber counseling adalah konselor tak pernah cukup perhatian dalam memperhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh konseli, dan isyarat verbal. Kurangnya dinamika dan tak dapat dikontrol secara jelas, perilaku yang melemahkan dinamika konseling. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan di materi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.